Sampai suatu saat saya bertemu dengan seseorang yang bisa menjelaskan pada saya kenapa sampai pemahaman umat Islam itu kan adalah bahwa Isa atau Yesus itu adalah nabi, hanya sampai di situ saja. Tapi kenapa bisa di dalam agama Kristen bisa jadi berubah menjadi Tuhan? Atau sebaliknya, kenapa Yesus yang adalah Sang Ilahi dalam iman Kristen berubah menjadi manusia biasa dalam kepercayaan Anda? Halo, selamat datang kembali di part 2. Kita lanjut membahas lompatan iman ibu ini yang didasari oleh kesimpulan salah yang diterima dari teman kantornya. Emang di mana Yesus bilang bahwa dia adalah Tuhan? Saya bilang, ayat yang saya pegang itu, Yohanes 14 ayat 6. Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup loh. Nggak ada yang sampai kepada Bapa kalau nggak. Sekarang kamu baca coba lengkap satu perikop itu. Apakah di situ Yesus sedang bicara bahwa dia adalah Tuhan? Itu saya baca lagi. Saya pelajari lagi, betul. Dan ternyata saya akhirnya mengerti bahwa yang dia maksud di situ Yesus tidak sedang bicara bahwa dia adalah Tuhan. Dia sedang berbicara bahwa ketika kamu mau ibadah kamu itu sampai kepada Bapa, ibadahlah seperti saya, sebagaimana Yesus. Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi sebagaimana aku beribadah kepada Allah, begitulah kamu beribadah kepada Allah. Maka ibadah kamu akan sampai kepada Allah. Benarkah seperti itu yang Yesus sampaikan? Salah satu cara menguji apakah sebuah ayat menjelaskan bahwa Yesus hanya nabi, seperti hanya Muhammad, bukan Sang Ilahi, adalah dengan cara tes ganti subjek. Mari kita ambil ayat-ayat dari perikop yang dimaksud, dan anggap ayat ini dikatakan oleh Muhammad. Yohanes 14 ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apa kuasa Muhammad sehingga dia yang menyediakan tempat di surga? Emangnya surga milik siapa? Yohanes 14 ayat 9, siapa saja yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Apakah Muhammad bisa mengatakan klaim yang sama? Telah melihat Muhammad sama dengan telah melihat Allah SWT. Yohanes 14 ayat 10, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa, dan Bapa di dalam aku? Apakah Muhammad bisa mengatakan klaim yang sama? Bahwa Muhammad ada di dalam Allah SWT, dan Allah SWT ada di dalam Muhammad. Bau apa ini? Oh, saya tahu. Ini bau syirik. Syirik adalah tindakan atau keyakinan menyekutukan Allah dengan seseorang. Dia bilang, kamu harus baca Alkitab itu secara keseluruhan, jangan sepotong-sepotong. Ketika kamu membacanya sepotong-sepotong, yaitu pemahaman kamu seperti itu. Benar sekali ya, Bu. Baca sepotong-sepotong akhirnya jadi melakukan dosa syirik. Apa yang diajarkan di gereja, banyak yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Yesus di dalam Alkitab. Gitu loh. Jika benar ini keberatan Ibu, maka ada konsekuensi ketika Ibu pindah keyakinan. Yaitu setelah pindah pun, Ibu tetap tidak melakukan apa yang Yesus ajarkan. Perintah itu yang ada, Yesus katakan, ingatlah akan aku, kemudian untuk perjamuan kudus. Itu yang ada, yang diperintahkan di Alkitab. Apakah setelah pindah, Ibu tetap melakukannya? Contoh lain yang mudah adalah Yesus tidak pernah mengajarkan kita berdoa untuk melipat tangan. Anggaplah seseorang masuk neraka karena berdoa dengan melipat tangan. Lalu bagaimana dengan yang Yesus ajarkan mengenai isi doanya? Doa Bapa kami pun, Yesus katakan doa Bapa kami kok. Ya, itu. Apakah Ibu masih mengucapkan doa Bapa kami? Masih memanggil Sang Ilahi sebagai Bapa? Yesus nggak pernah bilang berdoalah kepada aku. Padahal katanya sudah baca seluruh perikop ayat emas. Mari kita lihat lagi. Yohanes 14 ayat 6. Ini ya, ayat emasnya. Kalau kita scroll ke bawah, terus turun. Nah, ini masih di pasal sama, ayat ke-13. Yohanes 14 ayat 13.
Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Di dalam Alkitab itu ada perintah Yesus yang mengatakan bahwa pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Benar sekali ya, ini ayatnya. Apakah ibu masih melakukannya di keyakinan baru Anda? Ternyata pindah agama menyebabkan ibu tidak melakukan apa yang Yesus ajarkan. Menimbulkan masalah baru. Saya yakin Anda tidak bodoh. Hanya saja, ibu belajar dari sumber yang salah. Sehingga lompatan iman ibu didasarkan pada bukti yang tidak benar. Pikirkan ulang selagi masih ada waktu. Oke? Tuhan Yesus mengasihimu.